Rumah orang tuaku sudah bersinar terang saat aku memarkir mobil di halaman depan. Setiap jendela memancarkan cahaya kuning hangat, kontras dengan udara malam bulan Desember yang dingin dan basah karena musim hujan. Lampu-lampu Natal membingkai teras dalam garis-garis rapi yang diukur sendiri oleh ayah, persis seperti kebiasaannya, presisi dan tenang. Kerikil basah berbunyi di bawah sepatu botku saat aku keluar dari mobil. Aroma ayam panggang dan kue kering sudah tercium bahkan sebelum aku mencapai pintu. Aku mendekap kue itu erat-erat di dada. Kue buatan tangan yang sederhana, dibungkus kertas roti dan tali rami. Tidak ada yang mewah, hanya sesuatu yang kubuat sendiri semalam setelah pulang kerja. Rasanya benar untuk membawa sesuatu seperti ini. Jujur, tanpa pamer. Di dalam rumah, suasana terdengar seperti Natal pada umumnya. Gelak tawa memantul di dinding. Denting piring. Seseorang menggoda orang lain tentang kue nastar yang agak gosong. Suara ibu terdengar dari dapur, hangat dan sibuk, menyuruh semua orang cuci tangan dan jangan menyentuh saus daging dulu. Pohon Natal di ruang tamu berkedip lembut. Hiasan yang dikumpulkan selama puluhan tahun menangkap cahaya. Sejenak, berdiri di sana sambil membersihkan sisa air hujan dari mantelku, aku merasakan tarikan harapan yang familiar itu. Aku berharap mungkin tahun ini kami akan merasa normal. Mungkin kami semua bisa duduk dan makan tanpa ada yang pecah. Lalu aku mendengar tawa Bella. Tawa yang keras dan penuh percaya diri. Jenis tawa yang memenuhi ruangan dan menarik perhatian padanya tanpa usaha. Dia sudah ada di sana, tentu saja. Selalu begitu. Dia duduk di ujung meja di samping ayah. Kaki disilangkan, mengenakan sweater bermerek yang licin sempurna. Rambut ditata rapi. Dia sedang bercerita tentang kemacetan Jakarta dan klien besar yang pernah dia tangani. Tangannya bergerak saat dia bicara. Semua orang mendengarkan. Dia tampak persis seperti sosok yang selalu dibanggakan keluarga kami. Rapi, tidak terganggu, sukses. Aku melangkah masuk sepenuhnya ke dalam ruangan dan meletakkan kue di atas meja dapur. Kertas pembungkusnya polos. Tidak ada logo toko kue mahal, tidak ada kotak plastik mewah, hanya sedikit tepung di tepinya dan aroma samar vanila. Aku melihatnya terjadi secara langsung. Mata Bella melirik ke arah kue itu hanya sedetik. Cukup lama untuk melihat sesuatu berubah di balik senyumnya. Saat itulah dia bersandar di kursinya dan menoleh ke arahku. Masih tersenyum, masih berakting. Suaranya terdengar jelas di seluruh meja makan. Gimana rasanya jadi orang yang gak berguna, Dek? Ruangan itu tidak langsung berhenti. Ada setengah detik di mana tawa masih tersisa. Di mana seseorang mengira itu lelucon, di mana garpu bergesekan dengan piring. Lalu semuanya macet, seperti kaset rusak. Aku merasakannya sebelum aku memikirkannya. Dadaku menjadi sunyi. Tanganku berhenti gemetar. Rasanya seperti ada sesuatu dalam diriku yang terkunci pada tempatnya. Aku tidak merasa kecil. Itu mengejutkanku. Selama bertahun-tahun, momen seperti itu akan membuat perutku mulas, wajahku panas, mulutku terbuka dengan permintaan maaf yang tidak seharusnya aku ucapkan. Kali ini, tubuhku menjadi diam, tenang dengan cara yang terasa asing namun stabil. Aku menatap Bella, benar-benar menatapnya. Pada ketegangan di sekitar matanya, cara senyumnya menunggu reaksi yang dia harapkan. Sebelum aku menjawab, aku ingin berhenti sejenak. Saat kamu mendengarkan ini sekarang, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu sedang duduk di meja makan dengan secangkir kopi, melipat cucian, atau menyetir di jalanan macet yang familiar? Bagiku, ketika ini terjadi, aku berdiri di ruang makan orang tuaku pada malam Natal, tidak memegang apa-apa selain napasku dan kue sederhana itu. Menyadari hidupku akan terbelah menjadi sebelum dan sesudah, aku meletakkan tanganku di sandaran kursi dan berbicara dengan datar.
Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri karena tidak bergetar. Nggak pernah merasa lebih baik sejak aku berhenti bayarin tagihan-tagihan kakak. Keheningan yang menyusul tidaklah sopan. Itu berat dan mengejutkan. Jenis hening yang menekan telingamu. Senyum Bella runtuh seolah ada seseorang yang menariknya paksa dari wajahnya. Di seberang meja, ibu membeku dengan sendok saji masih di tangannya. Mata Mas David, sepupuku, berpindah dari Bella ke aku, lalu kembali lagi. Keningnya berkerut seperti sedang mencoba memecahkan masalah matematika yang tiba-tiba tidak ada angkanya. Ayah berdiri begitu cepat hingga kursinya berdecit keras di lantai. Suaranya membelah kesunyian, tajam dan tanpa pelindung. Apa? Tagihan apa? Kenapa? Setiap wajah di meja itu menoleh ke arahku serentak. Bibi-bibiku, pamanku, sepupu-sepupu yang berhenti mengunyah. Bahkan lampu-lampu kecil di pohon Natal tampak berkedip lebih lambat. Aku bisa merasakan semuanya. Berat perhatian mereka, asumsi bertahun-tahun yang menggantung di udara. Aku sudah membayangkan momen ini lebih sering dari yang bisa kuhitung. Di kamar mandi, saat terjaga di malam hari, saat menyetir pulang kerja lewat jalan tol. Dalam setiap versi bayanganku, aku gemetar, menangis, membela diri. Versi ini berbeda. Aku merasa tertanam kuat, seperti kakiku telah menumbuhkan akar ke dalam papan lantai yang dipasang ayah bertahun-tahun lalu. Bella tertawa lagi, tapi tawa itu tipis dan cepat. Tidak seperti sebelumnya. Dia mengibaskan satu tangan seolah menepis debu. Matanya melesat ke arah ibu dan ayah. Ya Tuhan, katanya, mencoba membuatnya terdengar ringan. Dia lagi drama. Kalian tahu kan dia kayak gimana? Ayah tidak duduk kembali. Dia tidak tersenyum. Dia menatapku dan menunggu. Tidak marah? Belum. Hanya bingung dan sangat terganggu. Ibu meletakkan sendok perlahan. Wajahnya pucat dengan cara yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, stabil dan lambat. Aku sadar saat itu bahwa Bella mengatakan apa yang dia katakan karena dia melihat kue itu dan panik. Sesuatu tentang kesederhanaan kue itu mengancam cerita yang selama ini dia bangun. Cerita bahwa dia baik-baik saja, bahwa semuanya terkendali, bahwa dia masih menjadi tumpuan semua orang. Aku tidak berencana mengatakan apapun saat makan malam. Tidak malam ini, tidak seperti ini. Tapi ketika dia menertawakanku, ketika dia menyebutku tidak berguna di depan semua orang, sesuatu di dalam diriku menolak untuk tunduk lagi. Aroma daging panggang dan kayu manis memenuhi ruang di antara kami. Hujan mengetuk lembut di jendela. Di suatu tempat di rumah, timer oven berbunyi. Terlupakan. Tidak ada yang bergerak untuk mematikannya. Ayah mengulangi. Tagihan apa yang kamu bicarakan, Rania? Aku membuka mulut untuk menjawab, sadar bahwa apapun yang kukatakan selanjutnya akan mengubah segalanya. Sadar bahwa tidak ada cara mengembalikan kue ke dalam mobil. Tidak ada cara memutar ulang malam ini. Setiap mata tertuju padaku, menunggu. Aku menatap ayah dan sesaat tenggorokanku tercekat. Bukan karena aku takut, tapi karena pikiranku memutar kembali setiap versi Bella yang pernah dicintai orang tuaku. Setiap versi yang pernah kupercayai. Dan aku menyadari betapa sulitnya merobek citra itu dari dinding di depan semua orang dan menunjukkan apa yang ada di baliknya. Jika kamu bertanya kepada siapapun di keluarga kami, siapa yang paling stabil, yang paling sukses, anak yang hidupnya paling tertata, mereka akan menjawab Bella, tanpa berpikir. Dia sekarang berusia 38 tahun, anak tertua, rencana besar pertama yang bisa dibanggakan ayah dan ibu. Bella adalah alasan ibu menyimpan tumpukan kartu ucapan dengan foto keluarga mengkilap di dekat telepon. Dia akan mengambil satu dan menepuknya seperti bukti setiap kali berbicara dengan teman-teman arisannya. Anak sulungku di bidang pemasaran, katanya dengan nada bangga.
seolah dia memberitahu dunia bahwa dia telah melakukan tugas sebagai ibu dengan benar. Bella biasa berpakaian seolah hidupnya adalah sebuah rapat penting, bahkan saat hanya makan siang biasa. Garis pakaian yang bersih, rambut rapi, kuku terawat. Dia punya cara berjalan masuk ke ruangan yang membuat orang menoleh. Bukan karena dia memintanya, tapi karena dia mengharapkannya. Ketika dia mendapatkan pekerjaan besar pertamanya, ibu mengadakan syukuran makan malam. Paman David membakar sate meskipun cuaca agak mendung, karena ayah selalu percaya merayakan pekerjaan dengan makanan dan kehadiran. Bella duduk di meja dengan gelas sirup marjan yang terlihat seperti wine mahal, membicarakan kantornya di pusat kota, tentang proyek, tenggat waktu, dan klien. Aku ingat melihat wajah ayah. Dia tidak banyak bicara, tapi matanya tetap tertuju pada Bella seperti dia sedang melihat bangunan kokoh yang dia bangun sendiri. Seolah kesuksesan Bella adalah sesuatu yang kuat yang bisa dia percayai. Ketika dia dipromosikan, ibu memberitahu semua orang di grup WhatsApp keluarga. Ketika Bella bepergian dinas, ibu memposting foto yang dikirimkan Bella dan bertindak seolah dia yang mengambilnya sendiri. Ketika Bella membeli furniture yang lebih bagus, ibu membicarakannya seolah itu berarti seluruh keluarga kami telah naik kelas sosial. Bella menjadi cerita yang ingin diceritakan orang tua kami. Dia adalah bukti bahwa kerja keras membuahkan hasil. Bukti bahwa keluarga kami baik-baik saja. Dan jujur saja, Bella memang bekerja keras. Aku tidak akan berpura-pura dia tidak melakukannya. Dia cerdas, terorganisir, cepat dengan kata-kata. Dia bisa memikat orang yang tepat dan membungkam orang yang salah tanpa meninggikan suaranya. Jika ada masalah, dia bisa menatap matamu dan membuatnya terdengar seolah kalian berdua ada di pihak yang sama, bahkan ketika sebenarnya tidak. Keterampilan semacam itu membawamu jauh di kantor. Itu juga membawamu jauh dalam keluarga. Aku berbeda. Bukan lebih buruk, hanya berbeda. Aku berusia 32 tahun, si pendiam yang mengambil jalan yang stabil. Aku bekerja sebagai koordinator proyek di administrasi rumah sakit. Cara keren untuk mengatakan bahwa aku menjaga banyak bagian yang bergerak agar tidak saling bertabrakan. Aku membuat jadwal, mengejar persetujuan BPJS, meluruskan kesalahpahaman, menangani detail agar orang lain bisa melakukan pekerjaan mereka. Tidak ada yang bertepuk tangan untuk pekerjaan semacam itu. Mereka baru sadar ketika kamu berhenti melakukannya. Di keluarga kami, itu juga peranku. Aku tidak membuat masalah. Aku tidak meminta banyak. Aku membawa apa yang aku bisa dan memastikan semuanya tetap tenang. Ketika ibu stres, aku mendengarkan. Ketika ayah menjadi pendiam, aku tidak mendesaknya. Ketika Bella menjadi dramatis, aku memberinya ruang. Karena memberinya ruang selalu terasa sebagai pilihan paling aman. Ada jenis anak yang dijadikan pusat cerita oleh keluarga. Dan ada jenis anak yang dijadikan sandaran oleh keluarga. Bella adalah ceritanya. Aku adalah sandarannya. Terdengar pahit saat aku mengatakannya seperti itu. Tapi itu benar adanya. Jika Bella melewatkan makan malam liburan, semua orang bertindak seolah seluruh hari itu rusak. Jika aku absen, ibu akan menghela napas dan berkata dia mengerti. Lalu dia akan memintaku membawakan kue sus nanti. Bella bisa terlambat dan itu akan menjadi cerita lucu. Aku bisa terlambat dan itu akan menjadi pertanyaan interogasi. Kamu baik-baik saja? Kerjaanmu terlalu berat ya? Kenapa kamu kelihatan capek banget? Bahkan kesuksesanku terasa seperti suara latar dibandingkan dengan miliknya. Ketika aku mendapatkan pekerjaan di jaringan rumah sakit, ayah berkata, "Bagus buatmu." Ketika Bella mendapat gelar baru, dia bertanya detail. Apa artinya itu? Seberapa besar timmu? Apa langkah selanjutnya? Ayah tidak jahat. Dia hanya dibentuk dengan cara tertentu. Dia menghormati kemajuan yang terlihat. Dia menghormati sesuatu yang bisa ditunjuk.
Bella memberinya sesuatu yang bisa ditunjuk. Itulah mengapa momen di meja makan ini terasa sangat mustahil. Orang tuaku tidak tahu siapa yang mereka lihat lagi. Ayah menatapku seolah aku tiba-tiba berbicara bahasa asing. Wajah ibu tegang karena khawatir, tapi juga bingung. Karena kebingungan adalah apa yang terjadi ketika naskah keluarga keluar dari jalurnya. Kebenarannya adalah Bella selalu mengendalikan naskah. Bahkan ketika kami masih muda, dia tahu cara membingkai sesuatu. Jika dia melupakan sesuatu, itu menjadi kesalahan yang bisa dilakukan siapa saja. Jika aku melupakan sesuatu, itu menjadi pelajaran tentang tanggung jawab. Jika Bella membentak seseorang, itu karena dia stres. Jika aku membentak, itu karena aku terlalu sensitif. Bella belajar sejak dini bahwa jika dia berbicara lebih dulu, orang mendengarkan. Jadi dia berbicara lebih dulu. Dia selalu berbicara lebih dulu. Itulah yang dia lakukan malam ini juga. Dia melihat kue polosku, jalan masukku yang tenang, dan dia berbicara lebih dulu. Dia melakukannya agar semua orang melihatku dan bukan dia. Dia melakukannya agar dia bisa merasa lebih tinggi sesaat. Dia melakukannya karena dia perlu. Karena kata tidak berguna itu sebenarnya bukan tentang aku. Itu adalah perisai yang dia pegang di antara dirinya dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dia jawab. Aku bisa merasakan ruangan menunggu. Tapi di dalam kepalaku tiba-tiba kembali ke tahun-tahun sebelumnya. Seperti biasa terjadi ketika kamu menyadari sesuatu telah terjadi lebih lama dari yang mau kamu akui. Aku melihat Bella saat lebaran tahun lalu bercanda tentang betapa aku selalu terlalu berhati-hati dengan uang, selalu membosankan. Aku melihatnya di makan malam ulang tahun mengejekku karena membawa hadiah buatan sendiri, alih-alih membeli sesuatu yang mahal. Aku melihatnya bersandar pada sindiran-sindiran kecil itu, seolah-olah itu tidak berbahaya. Seolah-olah itu hanya urusan kakak adik. Tapi sekarang, aku bisa melihat apa yang sebenarnya mereka lakukan. Mereka menempatkanku lebih rendah. Mereka menyiapkan panggung di mana dia berdiri di atas tersenyum, dan tidak ada yang bertanya mengapa. Dan aku menyadari hal lain, sesuatu yang membuat perutku kencang bahkan saat aku tetap tenang. Bella bisa lolos begitu saja, karena tidak ada yang mencurigai dia membutuhkan apapun. Itu adalah inti dari citranya. Wanita yang sukses tidak butuh bantuan. Wanita yang sukses tidak meminjam uang. Wanita yang sukses tidak bersembunyi atau berbohong atau meminta adik perempuannya untuk menyimpan rahasia. Jadi, jika Bella adalah wanita yang sukses, maka aku harus menjadi orang yang gagal. Dengan begitu, apapun yang terjadi di balik pintu tertutup, bisa tetap di balik pintu tertutup. Dengan begitu, jika aku terlihat stres atau lelah, orang akan berasumsi itu salahku sendiri. Pekerjaan, pilihan, hidup, apapun, bukan dia. Itulah sebabnya kata tidak berguna melukai begitu dalam. Bukan karena itu benar, itu tidak benar. Itu melukai karena datang dari orang yang paling dipercaya, orang tuaku. Orang yang dipercaya semua orang. Orang yang diperlakukan sebagai pusat kestabilan keluarga kami selama yang bisa kuingat. Bella duduk di sana sekarang. Bahunya masih tegak, dagunya diangkat seolah dia mencoba menjaga versi lama dirinya tetap utuh. Tapi matanya tidak tenang. Matanya tajam dan cepat. Mengawasi ayah, mengawasi ibu, mengawasi bibi dan pamanku, menghitung langkah. Senyumnya hilang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku melihat apa yang hidup di bawahnya. Ketakutan, panas, dan gelisah. Tangan ayah ada di sandaran kursinya. Dia tidak berteriak lagi, tapi ketegangan di rahangnya memberitahuku dia menginginkan jawaban. Ayah tidak suka kejutan. Ayah terutama tidak suka kejutan finansial. Dia berasal dari generasi yang menabung, membayar tagihan tepat waktu, memperbaiki barang alih-alih menggantinya. Dia masih menyimpan setiap kartu garansi di laci. Jika bola lampu mati,
ayah langsung menggantinya. Ketertiban membuatnya tenang. Bella tidak tertib. Bella adalah badai yang berpakaian seperti sinar matahari. Jari-jari ibu memilin ujung celemeknya. Ibu menatap Bella seolah dia mencoba mengenalinya. Dia juga menatapku seolah dia melihatku dalam cahaya baru. Dan aku tidak tahu apakah itu membuatnya merasa bersalah atau hanya takut. Mata Bibi Tamsin berpindah di antara kami, lebar dan hati-hati. Seperti saat seseorang merasakan rahasia keluarga dan tidak tahu harus meletakkan tangan di mana. Pamanku berdehem sekali, lalu berhenti seolah dia sadar tidak ada yang bisa dia katakan yang tidak akan memperburuk keadaan. Bella akhirnya berbicara lagi. Suaranya lebih tinggi dari sebelumnya, terlalu ceria. Dia mencoba menertawakannya. Aku cuma bercanda. Ayolah, ini kan Natal. Dia menatap ayah dan ibu dengan senyum memohon. Seolah dia meminta mereka untuk meletakkan naskah lama kembali di meja dan berpura-pura naskah itu masih bagus. Tapi aku tidak bisa. Tidak setelah apa yang dia katakan, tidak setelah apa yang baru saja kuakui. Aku menatap ayah lalu ibu, dan sesuatu menetap dalam diriku, seperti keputusan yang menjadi padat. Bella telah menghabiskan bertahun-tahun menjadi orang yang dipercayai semua orang. Malam ini, aku akan menjadi orang yang mengatakan kebenaran lebih dulu. Aku menarik napas, merasakan udara hangat ruang makan mengisi paru-paruku, mencium aroma pinus, saus daging, dan manis samar kue-kue yang menunggu tak tersentuh di meja. Suaraku keluar dengan stabil, karena aku telah membawa kata-kata ini sendirian terlalu lama. Yah, kataku lembut, aku bisa jelaskan. Aku cuma butuh ayah, biarkan aku menyelesaikannya. Ayah mengangguk sekali, lambat dan kaku, dan mengangkat tangannya, bukan untuk menghentikanku, tapi untuk menenangkan ruangan seperti yang biasa dia lakukan saat kami masih kecil. Dan Bella serta aku mulai berbicara tumpang tindih. Lanjutkan, katanya. Jadi, aku melakukannya. Aku memberitahu mereka bahwa ini tidak dimulai seperti yang mungkin mereka bayangkan. Tidak ada pengakuan besar, tidak ada keruntuhan dramatis di depan semua orang. Ini dimulai dari hal kecil di tengah tahun ketika segalanya terasa seperti terlepas dari tangan orang-orang. Tahun ketika jalanan menjadi sunyi, dan semua orang belajar betapa rapuhnya rencana dunia mereka sebenarnya. Kembali ke musim semi tahun 2020, saat PSBB dan kantor-kantor tutup, dan dunia terasa seperti menahan napas, Bella menelponku larut malam. Aku mengingatnya dengan jelas, karena aku baru saja selesai mencuci piring di apartemenku dan berdiri di wastafel, menatap tempat parkir yang kosong. Ponsel menyala dengan namanya, dan sesaat aku ragu. Bella biasanya tidak menelpon larut malam. Dia seorang perencana. Panggilan dengannya terjadwal, punya tujuan. Ini terasa berbeda. Ketika aku menjawab, dia tidak langsung menyapa. Aku mendengar napasnya dulu, tidak rata dan gemetar, seolah dia baru saja menangis dan mencoba menenangkan diri. Lalu namaku keluar, lembut dan hancur dengan cara yang belum pernah kudengar darinya sebelumnya. Aku bisa membayangkannya bahkan sebelum dia berbicara lebih banyak. Duduk di tepi tempat tidurnya, ponsel ditekan ke telinga, bahu membungkuk, mata merah. Suara percaya diri yang dia gunakan dengan mudah dengan orang lain, hilang. Dia terdengar kecil. Dia memberitahuku perusahaan telah memecat orang-orang. Dia mengatakannya seolah itu adalah frasa buruk yang tidak ingin dia ucapkan keras-keras. Di PHK, perampingan, restrukturisasi, semua kata yang digunakan orang tahun itu untuk memperhalus kebenaran keras yang sama. Dia bilang posisinya telah dihapuskan. Bukan karena dia melakukan kesalahan. Dia sangat jelas tentang itu. Itu hanya ekonomi. Hanya waktu yang buruk. Aku ingat bersandar di meja dapur. Perutku mulas. Karena Bella kehilangan pekerjaannya tidak sesuai dengan gambaran yang kumiliki tentangnya. Dia adalah orang yang selalu mendarat dengan mulus. Dia adalah orang yang selalu punya rencana. Dia bergegas melalui sisanya. Berbicara cepat sekarang,
seolah kecepatan bisa menjaga ketakutan agar tidak mengejarnya. Dia punya sedikit tabungan. Dia sudah melamar kerja lagi. Dia punya kontak. Ini sementara. Dia terus menggunakan kata sementara itu. Dia bilang dia hanya butuh sedikit bantuan untuk melewati celah itu. Hanya uang sewa kos 1 atau 2 bulan. Mungkin listrik. Tidak ada yang besar. Dan kemudian suaranya pecah lagi. Dan dia mengatakan bagian yang membuat dadaku sakit. Dia bilang dia belum memberitahu ibu dan ayah. Dia tidak bisa. Belum. Ibu akan panik. Ayah akan khawatir. Mereka sudah melalui begitu banyak tahun itu. Dia tidak ingin menjadi masalah lain yang harus mereka pikul. Dia memintaku untuk tidak mengatakan apa-apa. Aku berdiri di sana mendengarkan. Melihat bayanganku di jendela yang gelap, dan yang bisa kupikirkan hanyalah bahwa ini pasti membunuhnya. Bella benci terlihat lemah. Dia benci butuh bantuan. Jika dia menelponku, itu pasti benar-benar buruk. Aku bertanya berapa banyak yang dia butuhkan. Aku bertanya kapan dia pikir dia akan bangkit kembali. Dia memberiku jawaban yang terdengar masuk akal. Beberapa minggu, paling lama beberapa bulan. Dia bilang dia punya wawancara yang dijadwalkan. Dia bilang dia malu bahkan meminta. Aku bilang aku akan membantu. Aku tidak ragu. Aku tidak meminta bukti atau rincian. Dia kakakku. Dia selalu menjadi orang yang ada di depanku. Jika dia bilang dia tersandung, aku mempercayainya. Aku berkata pada diriku sendiri, inilah yang dilakukan keluarga ketika keadaan menjadi sulit. Transfer pertama terasa aneh, seperti melangkah ke sepatu yang bukan milikku. Aku ingat menatap aplikasi bankku, memeriksa angka-angkanya 2 kali, memastikan aku mampu membayarnya. Itu tidak mudah, tapi mungkin. Aku berkata pada diriku sendiri, aku akan berhemat untuk sementara waktu, melewatkan beberapa hal ekstra, bekerja sedikit lebih keras. Aku menekan kirim. Bella langsung berhenti menangis. Perubahannya begitu cepat hingga hampir mengejutkanku. Suaranya menjadi stabil dan dia berterima kasih berulang kali. Dia bilang dia tahu dia bisa mengandalkanku. Dia bilang aku adik yang baik. Dia bilang ini tidak akan pernah menjadi kebiasaan, hanya jembatan sampai dia mendarat. Setelah kami menutup telepon, aku duduk di tepi sofa dan menghembuskan napas yang tidak kusadari sedang kutahan. Aku merasa berguna saat itu. Bukan dengan cara Bella yang nanti akan melemparkan kata itu padaku sebagai hinaan, tapi dengan cara tenang yang masuk akal bagiku. Aku membantu seseorang yang kucintai. Aku melakukan sesuatu yang nyata di tahun yang penuh dengan hal-hal yang tidak bisa diperbaiki oleh siapapun. Minggu-minggu berikutnya aneh bagi semua orang. Kantor tetap tutup. Wawancara pindah ke online via Zoom. Waktu meregang dan melipat dirinya sendiri. Bella akan mengirimiku pesan pembaruan sesekali. Percakapan yang menjanjikan, perusahaan yang membekukan perekrutan di menit terakhir. Setiap pesan datang dengan kepastian. Dia sudah dekat. Dia hanya butuh sedikit waktu lagi. Aku tidak memberitahu ibu atau ayah. Bukan karena aku pikir mereka akan marah, tapi karena aku percaya Bella ketika dia bilang dia ingin memberitahu mereka sendiri begitu semuanya beres. Aku tidak ingin mengambil itu darinya. Aku tidak ingin membuatnya merasa lebih kecil dari yang sudah dia rasakan. Aku terus bekerja. Administrasi rumah sakit tidak melambat selama waktu itu. Justru sebaliknya, makin cepat. Hari-hari panjang, perubahan konstan, aturan baru setiap minggu. Aku kelelahan, tapi aku berkata pada diriku sendiri, ini juga sementara. Semuanya sementara saat itu. Atau setidaknya, itulah yang kami semua katakan pada diri sendiri untuk terus maju. Ketika Bella menelpon lagi sebulan kemudian, dia terdengar lebih tenang. Tidak senang, tapi tenang. Dia bilang dia masih mencari. Dia bilang pasar sedang sulit, tapi dia punya tabungan. Dia berhati-hati. Dia bertanya apakah aku bisa membantu dengan 1 pembayaran lagi. Hanya 1 lagi. Aku bilang, ya. Aku tidak merasa dimanipulasi.
Aku tidak merasa dimanfaatkan. Aku merasa dibutuhkan. Dan dalam keluarga di mana aku selalu menjadi latar belakang, perasaan itu membawa kekuatan yang tenang. Kadang dia akan meminta maaf sebelum meminta, kadang tidak. Kadang dia akan berbicara tentang betapa frustrasinya berada di rumah seharian, betapa dia merasa tidak terlihat tanpa pekerjaannya. Aku mendengarkan, aku mengangguk. Meskipun dia tidak bisa melihatku, aku memberitahunya keadaan akan membaik. Aku bersungguh-sungguh. Melihat ke belakang sekarang, aku bisa melihat betapa hati-hati dia membingkai segalanya. Bagaimana dia selalu mengingatkanku ini sementara. Bagaimana dia selalu menekankan bahwa dia akan membayarku kembali. Bagaimana dia selalu kembali ke betapa malunya dia. Rasa malu adalah hal yang kuat. Itu membuat orang melindunginya. Itu membuatku melindunginya. Saat itu, tidak ada yang terasa salah. Rasanya seperti berdiri di bawah atap orang lain saat badai, menahannya sampai cuaca berlalu. Aku percaya badai akan berlalu. Itulah bagian yang ingin mereka pahami. Berdiri di sana di meja makan Natal, setiap mata masih tertuju padaku. Aku tidak melangkah ke dalam ini dengan buta. Aku melangkah ke dalamnya dengan mempercayai versi Bella yang kita semua yakini. Aku pikir aku sedang membantu kakakku berdiri kembali. Keyakinan itu membawaku untuk sementara waktu. Itu membuat jam-jam lembur terasa seperti sesuatu yang mulia, alih-alih sesuatu yang menguras tenaga. Itu membuat setiap transfer terasa seperti tambalan sementara, alih-alih awal dari sebuah pola. Dan selama beberapa bulan pertama, itu benar-benar terlihat seperti jembatan. Bella terus mengatakan dia sudah dekat. Dia terus mengatakan wawancara sedang terjadi. Dia terus mengatakan dia benci meminta. Kemudian permintaan itu mulai berubah bentuk. Awalnya hanya uang sewa kos. Lalu menjadi, bisa nggak kamu talangin tagihan listrik bulan ini juga? Dia bilang dia harus menjaga lampu tetap menyala, karena dia melakukan wawancara dari rumah. Dan dia tidak bisa mengambil risiko pemadaman karena token habis. Cara dia mengatakannya membuatnya terdengar seolah aku akan membiarkan masa depannya runtuh jika aku berkata tidak. Aku menutupinya. Aku berkata pada diriku sendiri itu praktis. Itu cuma listrik. Itu bukan selamanya. Beberapa minggu kemudian, dia mengirim pesan dan bertanya apakah aku bisa mengirim sedikit tambahan untuk internet. Dia bilang koneksi di kos-kosannya buruk dan dia perlu meningkatkan paket datanya agar tetap kompetitif. Dia menulisnya seperti masalah bisnis, seolah dia masih manajer pemasaran yang bisa mengubah apapun menjadi strategi. Aku mengirimnya. Dia membalas dengan serangkaian pesan terima kasih yang membuat dadaku lega, seolah kami masih bersaudara, seolah aku membantu. Lalu ada kartu kredit. Dia menelpon dan suaranya tegang, terkontrol, seolah dia berusaha menahan emosi agar tidak tumpah. Dia bilang dia punya tagihan jatuh tempo dan dia salah hitung. Dia bilang itu akan merusak skor kreditnya, BI checking, jika dia melewatkannya, dan dia tidak bisa membiarkan kreditnya rusak sekarang. Tidak dengan pemilik kos dan pekerjaan yang menuntut. Aku ingat duduk di meja dapurku, laptop terbuka, tagihan tersebar di depanku, dan merasakan sesuatu bergeser. Belum kecurigaan, tapi beban. Seperti jembatan itu semakin panjang. Aku bertanya berapa. Dia memberitahuku. Aku ragu sejenak, hanya 1 detik. Dan dia mendengarnya. Nadanya langsung menajam. Masih pelan, tapi lebih tajam. Dia berkata, "Aku tahu kamu pikir aku seharusnya merencanakan lebih baik. Tapi kamu nggak ngerti rasanya ketika semuanya hancur sekaligus." Dia bilang dia sudah dipermalukan. Dia bilang dia tidak butuh penghakiman dari adiknya sendiri. Jadi, aku membayarnya. Setelah itu, permintaan datang dengan aturan. Bukan tertulis seperti kontrak, tapi diucapkan seperti peringatan. Jangan beritahu ibu dan ayah. Dia mengatakannya setiap kali. Kadang dia mengatakannya dengan lembut, seperti permohonan. Kadang dia mengatakannya seperti perintah. Dia bilang ibu akan sakit karena khawatir. Dia bilang ayah akan memandangnya berbeda.
Dia bilang mereka sudah punya cukup banyak beban. Dia bilang, aku menanganinya. Aku cuma butuh waktu. Dia bilang, aku akan memberitahu mereka ketika aku punya kabar baik, bukan ketika aku tenggelam. Selalu ada alasan yang membuatku merasa kejam jika mempertanyakannya. Dan selalu ada rasa malu. Dia bersandar pada kata itu seolah itu adalah perisai. Dia bilang dia malu menganggur. Dia bilang dia malu butuh bantuan. Dia bilang dia malu karena dia bekerja begitu keras dan masih berakhir di sini. Dia mengatakannya seolah dia mengharapkanku menyelamatkannya dari itu. Bukan hanya dengan uang, tapi dengan kebisuan. Jadi, aku tetap diam. Aku tetap diam karena aku pikir diam adalah kebaikan. Aku tetap diam karena aku tidak ingin menghancurkan versi Bella yang dicintai orang tuaku. Aku tetap diam karena jika aku jujur, ada bagian dari diriku yang ingin menjadi orang yang dia percayai, orang yang dia sandari, orang yang berarti. Aku tidak menyadari pada awalnya bagaimana kebisuan itu mulai mengubahku. Itu muncul dalam cara-cara kecil. Aku berhenti membeli hal-hal kecil yang membuat mingguku lebih mudah. Aku berhenti memesan makan siang lewat ojek online di kantor. Aku membuat kopi di rumah dan membawanya dalam tumbler yang selalu bocor sedikit. Aku berkata pada diriku sendiri, aku sedang bertanggung jawab. Aku berkata pada diriku sendiri, itu hanya untuk sekarang. Aku berkata pada diriku sendiri, aku bisa menanganinya. Administrasi rumah sakit selama waktu itu sangat tanpa henti. Kami kekurangan staf dan terus-menerus menyesuaikan diri dengan kebijakan baru. Aku tetap lembur. Aku mengambil tugas tambahan. Aku menerima panggilan yang tidak harus kuterima. Aku memberitahu bosku aku bisa menanganinya. Aku menjadi orang yang berkata ya sebelum orang lain bisa meminta. Ketika orang berkata keluarga adalah yang utama, mereka tidak selalu berbicara tentang biaya tersembunyi. Cara itu merayap ke dalam tubuhmu. Cara itu membuat bahumu tegang, bahkan ketika kamu duduk diam. Cara jantungmu berdetak lebih cepat ketika ponselmu menyala. Karena itu bisa menjadi permintaan lain, keadaan darurat lain, krisis lain yang tidak kamu buat. Bella akan menelpon dan aku akan menjawab sebelum dering kedua. Jika aku melewatkan panggilan, dia akan mengirim pesan. Tolong telepon balik kalau bisa. Dan kata-kata itu terasa lebih berat dari yang seharusnya. Kadang dia akan menambahkan, ini penting. Dan pikiranku akan mulai berpacu. Aku membayangkan surat pengusiran dari ibu kos, peringatan pemutusan listrik, denda keterlambatan yang menumpuk seperti batu bata. Aku akan menelpon balik dan mempersiapkan diri. Setengah dari waktu itu adalah sesuatu yang bisa ditunggu. Tapi dia tidak pernah membiarkannya menunggu. Itu bagian dari strateginya. Jika semuanya mendesak, maka aku tidak pernah punya ruang untuk berpikir. Aku mencoba sekali untuk menciptakan ruang. Saat itu akhir musim panas, masih panas di luar. Jenis malam di mana udara lengket padamu. Aku baru saja pulang kerja. Sepatu dilepas, rambut diikat ke atas. Berdiri di dapurku, melihat belanjaan yang kubeli dengan hati-hati sesuai anggaran. Bella menelpon dan bertanya tentang pembayaran berikutnya. Bukan uang sewa, katanya, tapi utilitas ditambah kartu kredit, ditambah satu hal lagi. Dia bilang dia perlu memperbarui sesuatu secara online, langganan software. Dia bilang itu perlu untuk mencari kerja. Aku menarik napas dan mengatakan sesuatu yang telah kucoba latih di kepalaku selama berminggu-minggu. Aku berkata, Kak Bella, mungkin kita harus memberitahu ibu dan ayah. Mungkin ayah bisa membantumu membuat rencana. Mungkin ibu lebih suka tahu daripada dibiarkan dalam kegelapan. Mungkin ini menjadi lebih besar daripada sekedar celah pendek. Ada keheningan di ujung sana sesaat. Lalu suaranya berubah. Tidak menangis, tidak lembut, dingin. Dia berkata, kamu mau menghancurkan aku. Aku berkedip seolah aku salah dengar. Aku berkata, enggak, tentu saja enggak.
Aku cuma berpikir mereka ingin tahu. Dia berkata, "Kamu gak ngerti. Ayah gak akan pernah melihatku sama lagi. Ibu akan menjadikannya tentang dia dan kecemasannya. Dan aku harus mengelola itu juga." Dia berkata, "Kamu mau membuatku mengecewakan keluarga, supaya kamu bisa merasa lebih baik tentang dirimu sendiri." Itu menghantamku seperti tamparan. Itu sangat tidak adil sampai insting pertamaku adalah tertawa. Tapi mulutku tetap tertutup. Aku merasakan wajahku memanas. Aku memberitahunya bukan itu maksudku. Aku memberitahunya aku khawatir. Aku memberitahunya aku tidak bisa terus melakukan ini selamanya. Nadanya melunak cukup untuk terasa seperti perangkap yang menutup dengan lembut. Dia berkata, "Aku tahu kamu akan menjadikannya tentang kamu." Dia berkata, "Aku yang menjalaninya, Rania. Aku yang harus bangun dan merasa gagal setiap hari. Kamu bisa pergi kerja dan merasa stabil. Kamu gak tahu rasanya melihat hidupmu hancur." Lalu dia menghela napas seolah dia lelah karenaku. Dia berkata, "Aku gak mau minta sama kamu dari awal. Kamu yang menawarkan. Kamu bilang kamu bakal bantu." Dia berkata, "Aku akan mengingat ini. Aku akan ingat bahwa ketika aku butuh kamu, kamu bikin aku memohon." Aku merasa perutku mulas. Bukan karena aku percaya dia benar, tapi karena aku bisa mendengar dinamika lama itu kembali klik pada tempatnya. Bella di atas membingkai cerita. Aku di bawah berjuang membuktikan aku tidak egois. Jadi, aku mundur. Aku bilang aku minta maaf. Aku bilang aku tidak bermaksud menambah stres. Aku bilang ya, aku akan mengirimnya. Dia menghela napas dan berkata terima kasih. Seolah dia memberiku pengampunan. Setelah aku menutup telepon, aku menatap ponselku untuk waktu yang lama. Tanganku sedikit gemetar. Dan saat itulah, aku menyadari sesuatu yang membuatku takut lebih dari uang itu. Aku menyadari aku takut pada kekecewaannya. Takut pada kemarahannya. Takut dicap sebagai adik yang jahat. Itu tidak normal. Tidak ketika kalian berdua wanita dewasa. Tidak ketika kalian hanya mencoba jujur. Aku mulai memperhatikan bagaimana Bella berbicara tentang kerahasiaan, seolah itu adalah cinta. Seolah menjaga rahasianya adalah bukti aku peduli. Dia akan mengatakan hal-hal seperti, "Kamu satu-satunya yang bisa kupercaya." Dan itu akan terasa seperti pujian. Lalu dia akan berkata, "Jangan bilang siapa-siapa." Dan itu akan terasa seperti tanggung jawab. Kadang dia akan menelpon dan suaranya akan lembut lagi, hampir manis. Dia akan bertanya bagaimana kabarku. Dia akan menyebutkan sesuatu yang lucu yang dia lihat online. Dia akan memberitahuku dia merindukan masa lalu. Lalu, tepat ketika aku merasa pertahananku turun, dia akan menyelipkan topeng itu. "Bisa talangin ini juga? Cuma yang ini aja. Kamu tahu kan, aku bakal lakuin hal yang sama buat kamu." Aku ingin mempercayai bagian terakhir itu. Aku ingin percaya dia akan melakukannya untukku. Tapi sebagian kecil dari diriku terus berbisik bahwa dia tidak pernah melakukannya. Tidak sungguh-sungguh. Tidak ketika itu penting. Bella pandai hadir ketika itu membuatnya terlihat baik. Dia tidak pandai hadir ketika situasinya berantakan. Aku berkata pada diriku sendiri, pikiran itu picik. Aku menekannya. Aku menekan banyak hal. Aku menekan kebencian ketika aku melihatnya memposting foto online tersenyum di kafe, meskipun minuman di tangannya hanya es teh murah. Aku menekan kebingungan ketika dia berbicara tentang memesan makanan lewat aplikasi seolah itu normal, meskipun dia memberitahuku dia nyaris tidak bertahan hidup. Aku menekan sengatan kecil ketika dia membuat lelucon tentang pengeluaranku yang hati-hati, tentang bagaimana aku selalu terlalu serius. Dia akan tertawa dan berkata, "Kamu terlalu khawatir." Dan aku akan melihat rekening bankku dan menelan kebenaran. Ada jenis kesepian yang sangat spesifik yang berasal dari membawa rahasia yang bukan milikmu. Itu mengisolasi kamu dari semua orang di ruangan.
Kamu duduk di makan malam keluarga dan tersenyum, dan kamu tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Kamu melihat orang tuamu tertawa dan santai, dan kamu tahu mereka tidak akan santai jika mereka tahu. Kamu menjadi penjaga kenyataan yang tidak diminta siapapun untuk kau pegang. Aku menyimpannya karena Bella membuatnya terdengar seolah aku melindungi mereka. Melindungi saraf ibu, melindungi harga diri ayah, melindungi kedamaian liburan. Cara dia mengatakannya hampir terdengar mulia, tapi semakin lama itu berlangsung, semakin tidak mulia rasanya. Itu mulai terasa seperti perangkap yang mengencang setiap kali aku mencoba menarik diri. Pada saat tahun pertama berlalu, aku tidak lagi menghitung bulan. Aku menghitung pembayaran. Aku bisa memberitahumu persis kapan sewa kosnya jatuh tempo, kapan tagihan listrik keluar, kapan tagihan kartu kredit diposting. Hidupku mulai mengorbit kalendernya. Dan melalui itu semua, Bella terus mengenakan kepercayaan dirinya seperti baju zirah. Bahkan di telepon, bahkan saat menangis, dia tidak pernah membiarkan dirinya terdengar terlalu lemah, terlalu lama. Dia selalu berayun kembali ke kendali. Dia selalu mengingatkanku bahwa memberitahu siapapun akan menjadi pengkhianatan. Dia selalu menemukan cara untuk membuat bantuanku terasa sebagai kewajibanku. Aku berkata pada diriku sendiri, itu akan berakhir ketika dia menemukan pekerjaan. Aku berkata pada diriku sendiri, itu akan berakhir ketika dunia tenang. Aku berkata pada diriku sendiri, itu akan berakhir karena harus begitu. Itulah yang kukatakan pada diriku sendiri. Dan berdiri di sana di meja makan Natal, menatap wajah ayah saat dia menunggu penjelasanku. Aku menyadari betapa lama aku telah mengatakan itu pada diriku sendiri. Dan betapa banyak hidupku yang telah kutata ulang di sekitar harapan bahwa kakakku akhirnya akan berdiri sendiri. Aku menarik napas lagi, dan aku bisa merasakan seluruh ruangan menahan napas bersamaku. Tapi sebelum aku bisa menjelaskan uang itu menjadi apa, aku harus menjelaskan bagaimana aku mengetahui bahwa uang itu tidak lagi pergi ke tempat yang kupikirkan. Untuk waktu yang lama, aku percaya setiap rupiah yang kukirim menjaga atap di atas kepala Bella, dan lampu menyala di apartemennya. Aku membayangkan cek sewa, saldo listrik, biaya dewasa yang membosankan yang bertambah tapi masuk akal. Gambaran itulah yang memungkinkanku untuk terus menekan tombol kirim, bahkan ketika dadaku sendiri terasa sesak. Retakan pertama dalam gambaran itu datang diam-diam, bukan dengan pertengkaran atau pengakuan, tapi dengan notifikasi. Itu adalah sore yang acak, di tengah hari kerja yang panjang. Aku sedang makan siang di mejaku, menggulir ponselku seperti yang dilakukan orang ketika butuh istirahat mental. Bella telah memposting sesuatu. Bukan foto dirinya, bukan kutipan bijak, tapi tangkapan layar. Itu melintas di layarku kurang dari sedetik sebelum otakku mendaftarkan apa itu. Angka, grafik, garis hijau dan merah yang naik dan turun tajam. Grafik trading. Aku menatapnya lebih lama dari yang kumaksud. Dia memberi keterangan dengan sesuatu yang samar tentang belajar dan tetap disiplin. Tidak ada yang secara terang-terangan mengatakan uang. Tidak ada yang akan membuat khawatir siapapun yang tidak tahu apa yang sedang mereka lihat. Tapi aku tahu cukup banyak untuk merasakan perutku mulas.